di acara online kelas Sinar Foto yang di kali ini kita akan bahas mengenai food fotografi bersama Chandra Sanchez. Oke, sebelum kita memulai acara food fotografi di malam hari ini, nah sekilas mengenai tentang apa sih Bro Chandra Sanchez ini lahir di mana, kelahiran tahun berapa. Jadi beliau Oke, Bro Chandra ini lahir di tanggal 4 Mei 1992, oh ya, di Tabanan, jadi asli Tabanan, Bali. yeah. Ini wajahnya asli Bali ya, teman-teman. Berarti 1 tahun lebih muda dari saya 93. Oh, 93. Oke, nah Chandra Sanchez ini memulai di dunia wedding fotografi sebelumnya di tahun 2015, Bro ya. Iya, 2015. 2015, kemudian mulai fokus di food fotografi itu di tahun 2019 sampai dengan itu sekilas mengenai tentang seorang Bro Chandra Sanchez yang sekarang lebih fokus ke dunia food fotografi. Oke teman-teman, nah sebelum saya memberikan waktu untuk Bro Chandra memberikan presentasi dan pengalamannya mengenai foto-foto fotografi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama itu adalah peserta akan di-mute sementara, jadi supaya tidak berisik ya teman-teman. Dan kemudian apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan bisa menggunakan menu chat di dalam Zoom. Boleh juga memberikan pertanyaan ketika Bro Chandra memberikan presentasi. Kemudian yang ketiga itu adalah akan kita berikan form feedback kepada para peserta, di mana para peserta bisa mengisi form feedback tersebut sebagai bahan evaluasi kami, peningkatan kami di acara-acara online kelas Sinar Foto berikutnya. Dan ketika teman-teman atau peserta memberikan form feedback kepada kami, akan langsung otomatis muncul email pemberitahuan mendapatkan voucher dari Tokopedia. Oke, dan seperti biasanya akan ada juga door prize dari Sinar Foto by Tiastika by Sinar Foto. Jadi kita juga ada produk yang membuat kaos dan stiker, yaitu ada juga di Sinar Foto selain menjual kamera lensa. Oke, supaya tidak lama-lama nih saya bercuap-cuap, bosan juga nih para peserta. Jadi waktu dan kesempatan untuk presentasi saya berikan langsung kepada Chandra Sanchez. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Chandra Sanchez, saya seorang food photographer. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman dan ilmu saya selama menjalani dunia food fotografi. Jadi saya harap semoga teman-teman bisa terbantu ya bagi para teman-teman yang mungkin baru mulai dunia food. Oke, langsung saja ke materi pertama. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu food photography. Jadi food photography itulah genre dari fotografi still life. Namun bedanya ini hanya fokus ke makanan saja. Jadi bagaimana sih caranya? Terus bagaimana caranya membuat makanan itu terlihat menggoda? Gitu. Jadi belajar dari pengalaman dan juga dari ilmu yang saya peroleh selama di dunia food. Jadi saya menemukan beberapa hal, 3 hal yang patut kalian lakukan sebelum sesi foto makanan. Jadi 3 hal penting itu adalah pertama itu ada mengetahui makanan apa yang akan difoto. Dan kedua, mempercantik objek makanan tersebut. Dan ketiga, menentukan props ataupun background yang akan digunakan. Mengetahui makanan apa yang akan difoto. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen jadi seorang profesional food photographer, jadi penting banget buat teman-teman harus tahu dulu makanan apa sih yang kalian foto. Oke, nah ini salah satu contoh menurut saya piring yang paling susah difoto ya. Jadi bentuknya itu oval. Nah, ini piring bulat ya. Menurut saya piring bulat ini lebih gampang daripada yang tadi untuk mengkomposisikannya. Nah, ini salah satu contoh bentuk makanan yang kotak ya. Jadi kalau daripada piring yang tadi, bentuk makanan kotak ini lebih gampang dikomposisikan di framing. Nah, yang kedua itu mempercantik objek makanan tersebut. Jadi penting buat teman-teman sebelum foto harus
memperhatikan objek, apa objek itu udah bagus atau belum. Dan ini ada contohnya waktu saya stylish dengan tim. Nah, di sini saya oleskan minyak ya. Kenapa olesin minyak? Karena supaya lebih shining bagian kulitnya. Di sini juga saya tata piringnya ya, biar menarik. Dan sedikit disemprot-semprot biar kelihatan segar. Nah, itu saya taruh. Nah, ditaruhkan warna-warna yang menarik ya di piring. Jadi biar nggak menonton juga. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat di sini contoh perbedaannya ya. Itu aslinya itu sebenarnya ayamnya frozen kan. Jadi warnanya pun juga agak nggak menarik seperti foto yang sebelah kanan. Jadi disitulah gunanya kalian harus belajar stylish food. Nah, untuk yang ketiga ini adalah menentukan props dan atau background yang dari foto. Nah, ini foto pertama kali banget saya waktu itu masih belajar food. Nah, ini setelah saya belajar stylist dan fotografi juga. Sini saya di foto ini saya menggunakan background yang lebih polos. Nah, di sini yang saya maksud gimana kalian harus mematikan props yang kalian gunakan. Jadi misalnya contohnya gini, kalau dicari estetikanya kan cangkir itu lebih bagus kalau digunakan untuk minuman teh ataupun kopi kan. Jadi waktu itu saya belum tahu. Di sini saya menggunakan susu untuk di teh. Jadi secara fotografi itu salah penempatan props-nya itu. Nah, harusnya yang benar itu kalau susu itu harusnya di gelas yang kaca seperti ini ya. Jadi dalam penempatan props pun kelihatan benar gitu. Dan di foto ini juga saya nggak jauh-jauh juga menggunakan props-nya. Sisanya strawberry. Di situ saya menggunakan strawberry karena memang susunya rasa strawberry kan. Oke. Nah, mungkin ini adalah sebuah pertanyaan buat teman-teman juga yang baru memulai food fotografi ya. Tapi penanganan props yang minim agar kelihatan fotonya menarik gitu. Jadi saya ada tipsnya juga. Yang pertama itu, nah kalian bisa menggunakan background menarik. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan kertas manila ya yang berwarna. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, mungkin bisa menggunakan kertas ini. Ini harganya murah juga, 2.000, jadi cocok banget buat kalian yang baru belajar. Dan mungkin kalian seperti foto, seperti di gambar, kalian bisa bermain dengan warnanya. Jadi di foto itu saya menggunakan warna pink dan biru, dan sedikit bermain juga dengan bayangan, di belakangnya terlihat garis bayangan seperti itu. Nah, berikutnya jika kalian mungkin bosan dengan background yang gitu-gitu aja, kalian bisa bermain di foto ini, saya potong-potong kertas manilanya, bentuk awan dan bentuk lingkaran juga. Nah, selain menggunakan kertas manila tadi, kalian bisa menggunakan background lain. Contohnya di foto ini saya menggunakan, ini kalau nggak salah saya fotonya di lantai. Jadi waktu itu di restoran, itu saya lihat lantainya bagus dan menarik kan. Jadi saya gunakan lantai tersebut, tapi karena lantainya putih, dan menurut saya itu terlalu polos, jadi saya tambahkan bunga-bunga yang ada di sana, bunga-bunga kering tersebut. Jadi saya tata-tata aja, main feeling aja. Nah, kalian juga bisa memasukkan unsur manusia. Jadi dari foto ini saya terlihat sekali tidak menggunakan prop sama sekali. Nah, ini salah satu foto beberapa yang menggunakan objek manusia ya. Kalian bisa melihatkan background-nya, juga di situ kan terlihat bar,
Tadi kata orang lagi makan gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah satu apa namanya trik yang ketika saya lagi mentok misalnya foto makanan kan, atau kan sudah bingung mau diapakan lagi, jadi saya selalu memanfaatkan sudut meja. Nah, sini juga saya angkat foto sebelah kiri. Di sini mejanya berbentuk kotak ya. Jadi saya manfaatkan sudut dari apa namanya itu, sudut mejanya. Saya makan sudut, sama sekali nggak menggunakan props juga. Untuk lightingnya pun saya hanya menggunakan satu lighting dari arah jam 1 dan menggunakan reflektor di sebelah kiri agar tekstur dari cahaya agar tekstur dari es itu masih kelihatan, jadi nggak terlalu over juga gitu. Itu. Oke, penjelasannya dan foto-fotonya sangat menarik ya. Kita makan pembicaraan sekali. Pertanyaannya sangat menarik dan jawabannya juga sangat jelas. Pak Tony boleh diulang nggak fotokopi dari Pak Tony? Nah, ini kan sangat menarik sekali, ini putih, tapi nggak terlalu kontras juga dan menarik. Nah, ini menggunakan preset ya, Bang Chandra ya? Iya, menggunakan preset. Preset. Ini presetnya dibuat sendiri nih berarti? Iya, buat sendiri. Ini contohnya kopinya itu aslinya nggak begitu gelap sih, dan nggak begitu kontras, tapi saya gunakan preset dark mode gitu ya namanya di Lightroom saya, jadi kontrasnya dan kondisi gelapnya pun makin kelihatan gitu. Oke, berarti presetnya buat sendiri. Dan pertanyaan saya nih, sekarang nih, presetnya tadi dijual nggak? Preset tadi dijual nggak? Ya kalau ada yang minat boleh. Oke, teman-teman. Preset food fotografi dari Chandra Sanchez dijual. Nah, kalau kalian mau cek-cek foto-fotonya yang menggunakan preset, ada di Instagram ya? Iya, ada di Instagram. Ada di Instagramnya Chandra Sanchez. Ya. Oke, coba kalian cek-cek nih di Instagram Chandra Sanchez nih, foto-fotonya seperti apa, fotografinya, tinggal dilihat aja. Kalau untuk beli preset, silahkan DM langsung ke Chandra. Dan di setiap pengambilan food fotografi yang Bro Chandra Sanchez lakukan itu lebih enak menggunakan tripod atau handheld? Oh, kebetulan saya jarang menggunakan tripod ya. Berarti handheld. Hand. Karena tripod tuh jarang sih. Mungkin waktu tripod tuh menggunakan foto menu yang banyak. Jadi saya kan perlu kayak memposisikan makanannya ya kan. Jadi biar nggak berubah-ubah posisinya. Jadi saya menggunakan tripod. Tapi rata-rata saya foto itu menggunakan tangan aja sih, gitu. Lebih gampang juga kan bergerak. Oke, nah ini lanjut lagi nih dari jepret aja dulu. Nama Instagramnya keren, Indi. Jepret saja dulu. Iya, jepret aja dulu. Oke, bagaimana cara styling touch up minuman? Apakah menggunakan bahan-bahan artificial, misal supaya foamnya tetap posisinya bagus, atau esnya terlihat stay, misalnya seperti produk es cendol. Cendolnya pasti akan mengambang di atas semua kan. Nah, kemudian bagaimana terlihat menarik jika dilihat dari samping. Es cendol itu kayak gimana ya? Es cendol itu warna, kalau nggak salah yang mengambang itu warna hijau ya, warna hijau. Es cendol. Saya nggak bayang ya. Mungkin kalau minuman mungkin saya biasanya gini sih. Kalau minuman tuh saya gunakan gelasnya dulu. Misalnya gelasnya apa. Terus saya tata dulu kan di depan kamera. Ya tata dulu komposisinya. Terus dari stylistnya. Nah nanti setelah ready, baru saya ganti gelasnya itu dengan minumannya aslinya. Karena biasanya minuman, apalagi kalau pakai es kan cepat mencair kan. Nah jadi saya dari gelas kosong itu ganti ke gelas yang minuman aslinya gitu. Es cendol. Dawet. Cendol dawet. Dawet tahu. Itu udah cendol. Nggak kebayang. Nah, next-nya mungkin lighting untuk foto makanan ya.
Jadi dalam lighting di sini saya hanya menggunakan 2 tipe lighting. Di sini bahas untuk lampu utamanya ya. Iya, jadi saya hanya menggunakan 2 tipe lighting. Yang pertama itu ada rim light, yang kedua juga ada set light. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, rim light. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi rim light itu adalah posisi lighting itu berada di belakang objek ya. Memisahkan objek utama jadi dari background seperti itu. Dan contohnya seperti ini. Nah, ini sebagai contohnya di sini saya waktu itu foto di Nusa Dua ya. Selanjutnya. Nah, ini juga sama. Misalnya saya menggunakan rim light dengan posisi yang sama di arah jam 1 dan sebelah kiri menggunakan fill in aja sekitar jam 7-an. Tapi beda tipe. Sini saya menggunakan cahaya yang lebih keras ya. Oke. Nah, set light. Saya jelaskan sedikit apa lampu set light itu. Jadi cahaya set light itu adalah cahaya yang diambil dari samping ya, dari samping objek itu bisa sebelah kiri ataupun kanannya. Jadi fungsinya apa kalau di foto makanan? Jadi fungsinya set light itu untuk memunculkan tekstur dari makanan ya. Nah, sama juga di sini saya menggunakan set light dari sebelah arah jam 9. Nah, ini yang paling kelihatan sih penggunaan cahaya set light-nya. Jadi waktu itu saya foto daging. Nah, di sini waktu itu kalian pengen kelihatan tekstur dari dagingnya, maka saya menggunakan tipe cahaya dari samping. Oke, selanjutnya untuk komposisi. Jadi dalam komposisi ini saya menggunakan beberapa tipe komposisi. Jadi itu ada, oke, selanjutnya komposisi roll of text, dan ada low angle, 45 derajat juga ada, dan flat lay. Jadi 4 komposisi ini yang paling sering saya gunakan waktu foto makanan. Rule of thirds. Jadi sedikit penjelasan. Rule of thirds itu adalah komposisi di mana di framing itu dibagi jadi 9 bidang ya, seperti foto di sini. Oke. Nah, ini juga salah satu contohnya. Selain kalian bisa tempatkan di titik-titik tersebut, kalian juga bisa tempatkan di antara garis lurus di antara 2 titik. Oke. Nah, kedua itu komposisi low angle. Jadi sedikit jelasan tentang low angle itu adalah komposisi di mana kamera diambil dari objek diambil dari bawah ya. Jadi kamera itu bisa kayak benar-benar bawah banget dari objeknya itu. Nah, ini salah satunya penerapan low angle di foto makanan ya. Nah, ini adalah satu komposisi low angle yang baik digunakan di foto makanan. Biasanya foto makanan burger seperti ini paling cocok memang gunakan low angle ya. Oke, komposisi 45 derajat. Jadi sedikit penjelasan tentang komposisi ini. Jadi komposisi 45 derajat ini adalah komposisi di mana sebenarnya paling dekat dengan kita ya, karena komposisi di ini seolah-olah kita anggaplah kita ini meja kan. Nah, kita makan di atas meja. Tadi itu seperti komposisi di mana kita lagi makan. Jadi dalam penggunaan foto makanan itu jadi terlihat bahwa seolah-olah makan itu siap disantap oleh yang melihat foto tersebut gitu. Contohnya ada seperti ini. Nah, sebenarnya komposisi 45 derajat ini selain kalian menunjukkan kayak kesan bahwa foto itu ingin dimakan, kan juga bisa menunjukkan sedikit tekstur yang ada apa namanya itu di bagian kue ini ya. Nah, ini penggunaan 45 derajat juga seolah-olah kalau point of view-nya ya, kalau POV-nya seolah-olah di sini bahwa kalian yang sedang makan gitu. Nah, ini sama juga yang tadi. Jadi komposisi ini benar-benar kayak memperlihatkan kayak makanan itu siap untuk disantap. Nah, flat lay.
Jadi komposisi ini adalah komposisi yang diambil benar-benar dari atas ya, dari atas makanan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ya, komposisi ini bisa digunakan pada saat kalian ingin memperlihatkan apa namanya itu bagian-bagian dari makanan tersebut. Kayak foto ini, saya kan waktu itu ingin memperlihatkan semua bagian dari makanan itu. Jadi karena ini bentuknya mangkok, jadi kalian paling pas kalau kalian menggunakan komposisi dari atas ini. Nah, selain agar makan tidak jelas, kalian juga mungkin kalau foto berbanyak gitu, makan banyak-banyak seperti foto ini, kalian bisa menggunakan komposisi ini, komposisi flat lay ini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Di waktu itu juga, saya juga disuruh dari klien foto makanan banyak kan. Jadi saya menggunakan komposisi flat lay ini agar semua kelihatan. Jadi seperti foto itu kelihatan semua kan. Oke, untuk equipment. Oke, untuk equipment-nya saya di sini menggunakan kamera dan lensa dari Fujifilm ya. Nah, untuk kamera sendiri kenapa saya memilih Fujifilm? Karena menurut saya itu Fujifilm itu dari warnanya sudah oke ya, sangat bagus. Apalagi hasil JPEG-nya. Jadi walaupun belum diedit, saya udah pede gitu ngeliatin hasilnya ke klien gitu. Jadi udah cakep lah gitu. Jadi itu. Dan untuk lensanya selama ini saya hanya menggunakan satu lensa 35 mili f2. Nah, untuk lighting di sini saya menggunakan dua lighting ya. Tadi Godox ada AD200 Pro dan Godox AD600 BM. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Itu penjelasan mengenai dunia food Iya. fotografi ya. Pertanyaan nih, Hmm. Bro Chandra nih. Kalau misalkan nih disuruh upgrade kamera nih, kamera apa nih di seri Fuji? Pakai X-T3 atau X-T4? Nah, tergantung budget sih ya. Wah, Kalau kalau misalkan ada nih, kalau misalkan ada, ada. yang terbaru dong. Yang terbaru Iya. dong, X-T4 dong. Iya, Oke, X-T4. udah pernah nyoba, Bro? Coba, Bro. Pernah waktu itu sekali Pernah. doang. Ya. Siap. Nah, tadi di akhir presentasi tadi ada apa namanya? Ada Instagramnya Bro Chandra ya. Atau ini silakan di. Nah, ini teman-teman, kalau yang mau lihat foto-fotonya dari Bro Chandra Iya. Sanchez, bisa dilihat di Instagramnya di Chandra Sanchez. Nah, kalau misalkan kalian juga yang berminat membeli presetnya, tinggal DM atau langsung di chat ya. Iya, boleh Bisa dicek di aja. chat atau langsung di DM aja di situ. Oke nih, Beli, untuk styling itu penting nggak sih saat foto? Oke, pertama untuk styling ya, ya seperti di awal itu penting. Itu kan masuk 3 hal itu kan. Oke. Harus mengetahui objeknya, terus mengetahui approach penggunaannya dan styling. Itu udah masuk 3 poin yang penting sebelum sesi foto makanan. Kalian nggak bisa memaksakan idealis kalian. Bisa kayak tipenya gelap-gelap. Ya kalau kalian dapat klien yang suka dengan apa namanya, istilahnya style kayak yang gelap-gelap, tapi kan di dunia komersil itu kita harus ngikutin apa maunya klien. Jadi nggak bisa kita egois gitu. Berarti pernah mengalami hal-hal seperti itu di lapangan? Iya sering. Jadi tapi saya nggak idealis sih. Saya cuma tanya maunya klien apa, saya cari referensi, setelah itu gini eksekusi. Oke. Nah, itu yang bertanya mengenai klien. Sedikit membahas masalah equipment yang dipakai oleh Bro Chandra. Jadi Bro Chandra tadi menggunakan X-T2 Bro ya. Iya, ST2. X-T2 kamera Fujifilm dan lensanya. Kemudian ada beberapa lighting juga. Dan itu bisa kalian dapatkan di Sinar Foto. Segera ke toko kami. Oke, dan nanti akan saya kirimkan juga form feedback-nya. Jadi ketika kalian mengisi form feedback, kalian akan mendapatkan voucher dari Tokopedia. Kita ada Tokopedia, kita ada Blibli, kita juga ada Instagram. Jadi sosial media, nah foto selalu hadir menemani kalian semua. Kalau kalian butuh apa, tinggal DM saja. Oke,
Dan alat-alat seperti ini juga bisa digunakan di Sinar Foto. Menarik sekali nih untuk background seperti ini, berarti sangat penting di dunia food fotografi. Ya, penting. Itu waktu saya sebelumnya background, itu ibaratnya foto saya 180 derajat lebih baik gitu. Lebih baik. Gitu. Jadi contohnya kayak ini kan, saya beli background ini di internet kan. Ini background pertama saya. Jadi waktu itu saya merasa kok kurang apa tuh fotonya itu, apa yang kurang gitu. Nah, saya coba belajar lagi. Nah, oh kayaknya saya perlu beli background nih. Jadi setelah beli background saya kayak, wah ternyata itu tambah daya tarik dari foto saya. Gitu. Sekarang kan lagi hits kayak orang banyak bikin kafe kopi, kafe-kafe itu kan lagi hits kan. Nah itu bisa saran kalian tuh buat ini, kirim aja tuh email atau enggak, mungkin kalian datang ke sana kan, foto terus apa namanya itu, kan mention dia di Instagram. Siapa tahu nanti dia tertarik lihat foto kalian kan. Gitu. Berarti selain kita memberikan istilahnya foto-foto yang sudah kita ambil dan kita share di sosial media, kita juga harus gencar-gencarnya mengirimkan pesan ya. Ya, saya sampai dapat klien. Dulu tuh sampai diblokir. Hampir diblokir. Sering. Dalam satu hari dia berapa kali mengirim pesan? Oh, kan saya waktu itu selalu buka Instagram tadi, kirim mungkin kali buka 5, nanti buka lagi 5, sampai diblokir gitu di Instagram, nggak bisa kirim pesan lagi. Oke. Baik. Nama juga cari nama kan. Dan akhirnya sampai menjadi luar biasa seperti ini. Ya, aku lah bisa mulai pelan-pelan dikenal. Gitu. Kak Chandra, InvestPro penting nggak? Ya kalau kalian mau jadi seorang profesional fotografer penting. Kayak belakang ini kan saya invest juga. Ini ada es batu, apa namanya? Nanti cair. Cair. Kayak ini. Nah, ini ya kelihatan. Nah, seperti ini kan. Nah, seperti ini props-propsnya. Nah, kelihatan kan? Seperti ini. Itu. Misalnya banyak lagi sih di rumah. Tapi buat ini aja. Ya. Semua ini sendok. Ini juga sendok. Nih, ini sendoknya emas. Yang ini kan putih ada emasnya kan. Ini emas. Itu. Kayak orang jualan ya. Untuk baby. Ini kayak orang jualan gitu. Kemudian kalau habis foto food kan dicoba. Nah ini kadang pakai trik. Jadi kayak misalnya foto burger kan, biar nggak jatuh-jatuh gitu, tadi ditusuk-tusuk gitu. Nah, ini juga ada. Nah ini pinset, ini buat yang ngambil kecil-kecil gitu kan. Kan kalau kita pakai tangan tuh kayak gimana gitu kan. Biar nggak jorok kelihatan, jadi pakai pinset buat ngambil kecil mungkin di apa tuh makanannya gitu. Ini juga karet. Karet buat rambut. Karena sudah menggunakan kamera Fujifilm dengan warna yang sudah bagus ya, bro ya. Dan tentunya juga menggunakan preset untuk Chandra Sanchez. Tinggal klik, udah jadi. Oke, itu adalah 2 pertanyaan terakhir yang sudah dijawab oleh Bro Chandra Sanchez. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah join dan bergabung bersama kami, bersama Sinar Foto di dalam acara Sonar dan Sinar Foto di hari ini yang mengupas mengenai food fotografi. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, biasanya sih kita foto bareng dulu, bro. Nah, jadi teman-teman yang masih unmute suaranya, kemudian videonya, fotonya bisa dibuka dulu, teman-teman, foto dan videonya, supaya kita bisa foto bareng. Baik, rekan-rekan sekalian, tolong nyalain videonya ya. Kita akan foto sebanyak 3 kali.
Oke, nyalakan semuanya. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo teman-teman, buka dulu, buka videonya. Ima Pictures videonya mana ya? Om Haji, Om Gede Gile, Om di Exibun. Nah, ini. Om di Exibun. Senior. Senior. Oke, kita ambil yang pertama ya. Siap? Semuanya yang hadap kamera. 1, 2, 3. Oke, kita ambil yang kedua. Karena pesertanya banyak hari ini. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Dedi. Oke, terima kasih Pak Mul. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara online class pada malam hari ini sampai dengan selesai. Salam sehat untuk kita semua, jaga kesehatan, tetap stay safe. Sampai jumpa besok di acara Sony Alpha juga bersama Sinar Foto. See you next time.